wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik, Bu. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini kita masih dapat belajar untuk menyambung pertemuan yang kemarin. Namun, sebelum belajar, silahkan ketua kelas untuk memimpin ruangannya untuk berdoa. Silahkan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, minggu lalu kita telah membahas interaksi sosial dan bentuk-bentuk interaksi Sosial. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan. Adapun kompetensi dasar pada hari ini itu adalah mengidentifikasi interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan nilai-nilai, norma serta kelembagaan sosial budaya. Adapun tujuan akhir dari pembelajaran kita hari ini adalah Ibu harapkan kalian nanti membaca materi tentang bentuk-bentuk kerjasama sebagai keberlangsungan interaksi sosial. Nanti kita juga ada sesi diskusi. Ibu harap kalian di diskusi nanti dapat menjabarkan nilai-nilai positif dan negatif dari bentuk-bentuk interaksi sosial yang bersifat asosiatif dan disosiatif. Yang ketiga, setelah berdiskusi, Ibu harap anak-anak nanti dapat memberikan contoh bentuk interaksi sosial yang bersifat asosiatif dan disosiatif. Nah, sebelumnya ada nggak yang tahu bentuk-bentuk dari interaksi sosial itu di dalam masyarakat? Nggak ada yang tahu. Sosial itu dalam masyarakat itu ada banyak, seperti kerjasama, gotong royong, saling hormat menghormati, dan lain sebagainya. Baiklah, silahkan dulu dibuka bukunya. Pada hari ini Ibu akan membentuk kalian ke dalam dua kelompok, di mana dua kelompoknya itu membahas mengenai kelompok yang asosiatif dan disosiatif. Tapi sebelumnya Ibu akan menampilkan video yang merupakan dasar dari materi kita pada hari ini. Oke, silahkan lihat ke laptop semua ya. Nah, silahkan dilihat ini videonya. Baiklah, tadi Ibu udah absen belum ya? Belum ya? Belum, Bu. Nah, hari ini sebelum kita bagi kelompok, Ibu absen dulu lah ya. Cinta Aulia, Hadir, Bu. Septian Dwi Putra Ramde, Hadir, Bu. Dwi Triwulandari, Hadir, Bu. Muhammad Fauzian Arkan, Hadir, Bu. Muhammad Rafa Mahesa. Hadir, Bu. Nah, itu dia tadi. Berarti hari ini ada 5 orang. Ibu akan membaginya ke dalam 2 kelompok. Kelompok pertama Arkan, Rafa sama Tian. Kelompok kedua Wulan sama Cinta. Adapun yang dibahas itu adalah kalian harus mencari contoh dan nilai-nilai dari bentuk interaksi sosial yang bersifat asosiatif dan disosiatif. Untuk kelompok yang laki-laki, kalian mendapat kelompok sosial yang bentuk interaksi sosial yang disosiatif, yang perempuan yang asosiatif. Ingat ya, disosiatif itu yang berbentuk negatif, asosiatif itu yang berbentuk positif. Ulan tukang ketawa. Ya, silahkan berdiskusi dengan kelompoknya. Silahkan membuatnya di peta pikiran masing-masing. Kalau ada yang tidak tahu, silahkan ditanya ke Ibu. Gimana? Udah selesai semuanya? Dah, Bu. Siapa duluan nih yang mau menyampaikan pendapat dari masing-masing kelompoknya? Jadi, dan tunjuk-tunjukan, angkat tangannya.
Silakan kelompok yang asosiatif terlebih dahulu. Silakan dibaca hasil diskusinya. 3. Kerjasama, contoh, gotong royong membersihkan lingkungan sekitar. Nilai toleransi, keluargaan, dan sikap saling menghormati. Nah, benar sekali ya. Itu adalah nilai-nilai yang dari apa namanya? Dari zaman nenek moyang dulu itu udah diterapkan sampai sekarang, dan itu tidak boleh hilang dalam diri kalian. Kalian itu harus saling kerjasama dan gotong royong untuk mendapatkan kerukunan hidup bertetangga. Selanjutnya ada lagi? Ada Bu. Nah, silahkan. 2. Akomodasi, contohnya menghormati masing-masing agama, ras, kebudayaan setiap orang. Nilai-nilai toleransi, hidup rukun bertetangga. Nah, jadi akomodasi itu adalah kestabilan di dalam masyarakat. Itu kestabilannya diciptakan untuk lingkungan yang aman, damai, dan bersahaja ya. Jadi di dalam masyarakat kita itu harus saling toleransi dalam hal apapun, baik itu yang beragama Islam, agama Nasrani, suku Jawa, suku Minang, suku Batak, itu harus saling hidup berdampingan untuk mencapai toleransi dan masyarakat yang bertujuan yang sama. Selanjutnya ada lagi yang mau dibacakan? Ya, Bu. Ya, silakan. Asimilasi, contoh, makunan, kuliner bakso yang berasal dari Cina lama ke Lumaan diakui sebagai makanan orang Indonesia. Nilai menghargai budaya milik orang lain. Nah, betul sekali. Jadi bakso itu jadi kalau asimilasi itu kan itu percampuran kebudayaan asli dengan kebudayaan asing. Contohnya itu tadi, bakso itu kan berasal dari Cina. Lama-kelamaan di Indonesia dianggap sebagai makanan orang Indonesia. Siapa yang suka makan bakso? Semua suka. Oke. Selanjutnya kelompok yang laki-laki dulu. Siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Iya. Kenapa mau ngasih itunya? Ya boleh, silahkan. Satu, contohnya anak guru yang jarang mengerjakan pekerjaan rumah tetapi lebih tinggi nilainya. Nilai negatif karena dapat menimbulkan konflik karena persaingan yang Tidak sehat ya. Tidak Nah, sehat. itu dia berarti di bagian bukan akomodasi, nggak baca buku ya. Di bagian kompetisi kan, karena ya itu benar, kompetisi yang tidak sehat itu akan menimbulkan ketidakadilan dalam seseorang, apalagi tidak sehat, itu akan merugikan sebelah pihak ya. Selanjutnya iya silahkan Tian. Satu, Nomor kedua lah. 2, kontravensi, kegiatan OSIS yang tidak disetujui oleh beberapa kelas. Nilai negatif karena dapat menimbulkan unsur kebencian dan perpecahan. Nah, benar sekali. Jadi kalau misalnya ada OSIS yang membuat apa namanya kegiatan, tapi ada satu kelas yang tidak menyukainya, itu akan menimbulkan kebencian antar sesama orang di sekolah tersebut. Selanjutnya ada yang bacakan? Ya, Arkan silahkan. Konflik Palestina ya. Iya, Bu. Nah, kenapa konflik Palestina? Oke, Ibu yang akan menyampaikannya, Ibu tahu maksud Arkan. Greget ya. Besok dibaca kembali ya bukunya ya. Jadi konflik Palestina itu kenapa dikatakan sebagai bentuk sosial yang bersifat disosiatif? Karena mengakibatkan perpecahan di antara masyarakat di negara tersebut. Tidak hanya di masyarakat tersebut juga, tetapi pastinya itu ada dua negara yang saling berkonflik. Makanya
bisa menimbulkan kerusakan, banyak kerusakan, itu sangat merugikan ya, tidak boleh dicontoh. Baiklah, beri applause untuk kita semua. Setelah ini ibu akan memberikan kalian soal, silahkan kalian kerjakan, nanti ibu periksa. Iya. Nah, berhubung jam kita sudah habis, namun kalian belum selesai mengerjakan tugas yang ibu berikan, jadi itu dikerjakan di rumah ya, minggu depan ibu tagih tugasnya. Jadi ada yang mau buat kesimpulan dari hari ini, apa yang bisa dicontoh dari contoh-contoh yang tadi disebutkan? Mana yang boleh dicontoh, mana yang enggak? Ada yang mau ngasih contoh? Kok nggak tahu? Yang bisa dicontoh itu adalah kerjasama, asimilasi, akomodasi. Kan tadi kan udah nyebutkan contohnya tuh. Itu nilai-nilai itu harus diterapkan di dalam kehidupan bermasyarakat agar kalian itu berguna untuk masyarakat sekitar. Jangan melanggar nilai-nilai yang telah ditetapkan masyarakat tersebut ya, nggak boleh. Baiklah, hari ini semua mendapat nilai yang sama, yaitu 80 untuk dua kelompok tersebut. Ada yang mau ditanya sebelumnya? Baiklah, karena tidak ada yang mau ditanya, ibu akhiri ya. Sebelum kita selesai belajar, silahkan dulu dipimpin. Beri saya